Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egi Dede Simarputra dengan NIM 241101169. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester berupa analisis data menggunakan two-way ANOVA dengan bantuan aplikasi JSAP. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap skor hasil belajar. Metode pembelajaran terdiri dari 3 level, yaitu A1, A2, dan A3. Sedangkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan. Data yang digunakan merupakan data dummy yang dibuat menggunakan Microsoft Excel dengan total responden di mana setiap kombinasi metode dan jenis kelamin berjumlah 15 orang. Skor dibuat bervariasi pada rentang 10 sampai 100 agar menyerupai data hasil ujian yang realistis. Selanjutnya, statistik deskriptif. Berdasarkan statistik deskriptif, terlihat bahwa rata-rata skor meningkat dari metode A1 ke A3. Selain itu, pada setiap metode pembelajaran, skor perempuan cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Temuan ini memberikan indikasi awal bahwa metode pembelajaran dan jenis kelamin kemungkinan berpengaruh terhadap hasil belajar. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, ada uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama, hasil uji normalitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk tes pada JSAP yang untuk setiap kelompok. Hasil menunjukkan seluruh nilai P lebih besar sehingga data berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil homogenitas varian menggunakan Levin test juga menghasilkan nilai P lebih besar dari 0,05, yang berarti varians antar kelompok homogen. Dengan demikian, seluruh asumsi two-way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, hasil tes two-way ANOVA. Hasil two-way ANOVA menunjukkan bahwa metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap skor hasil belajar dengan P kurang dari 0,001. Ini berarti terdapat perbedaan hasil belajar yang nyata antara metode A1, A2, dan A3. Selain itu, jenis kelamin juga berpengaruh signifikan di mana terdapat perbedaan skor antara laki-laki dan perempuan. Namun, analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan jenis kelamin sehingga pengaruh metode pembelajaran berlaku konsisten. Adapun grafik interaksinya sebagai berikut. Grafik interaksi atau plot garis menunjukkan garis hampir sejajar antara laki-laki dan perempuan pada setiap metode, memperkuat hasil bahwa tidak terdapat interaksi signifikan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varian. Metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Jenis kelamin juga berpengaruh signifikan. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan jenis kelamin. Oleh karena itu, metode pembelajaran A3 direkomendasikan karena memberikan hasil belajar tertinggi secara konsisten.
Demikian presentasi UTS Statistika Interferensial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.